Sambil menunggu jadwal seleksi SKD diumumkan, kemarin banyak akun yang bahas bahwasanya sekarang BKN menyediakan informasi jumlah pendaftar lagi, seperti saat seleksi CPNS Medio 2017 sampai dengan 2020. Karena fitur ini sempat hilang beberapa tahun terakhir, kalian pasti penasaran kan gimana caranya? Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Kita akan ambil contoh dari Kanrek 2 BKN Surabaya. Karena keterbatasan data, jadi kita ambil data terakhir yang dipublikasikan pada 11 September di akun Instagram mereka, terkait statistik jumlah pendaftar CPNS tahun 2024. Informasi yang ditampilkan dari postingan ini memuat jumlah pendaftar yang mencapai angka 175.723 orang, terdapat sebanyak 92,39% berhasil submit. Namun dari jumlah sebanyak itu, baru 53,37% yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus seleksi administrasi, sedangkan sisanya 18.021 dinyatakan TMS, dan yang lain masih proses. Namun angka ini mestinya sudah berubah, karena saat ini sudah melewati tahap masa sanggah. Lanjut pada halaman kedua, di sini bisa kita lihat statistik Perpemda yang berada di wilayah Kanrek 2 BKN Surabaya. Pemprov Jatim jadi yang teratas jumlah pendaftarnya, karena memang total formasi yang dibuka juga paling banyak. Dengan banyaknya pendaftar yang mencapai ribuan, pasti kita kesulitan mengidentifikasi jumlah pesaing. Selain itu jabatan yang kita pilih pastinya bukan hanya terdapat pada satu unit kerja, tapi juga bisa tersebar di beberapa unit kerja. Terkadang instansi hanya mengumumkan daftar nama dan jabatan saja seperti ini. Ada juga yang mengumumkan lebih detail, seperti ini. Sudah disertai unit kerjanya, sebenarnya sudah cukup membantu, tapi masih cukup sulit mengidentifikasinya. Karena balik lagi ke permasalahan tadi, contohnya jabatan peranata komputer, ternyata ada lebih dari satu unit kerja yang membuka formasi jabatan tersebut. Maka dari itu, BKN saat ini sudah menyediakan informasi jumlah pendaftar yang lulus verifikasi, beserta jumlah kebutuhannya. Informasi tersebut bisa diakses melalui laman SSCASN. Scroll ke bawah sampai kita menemukan form pencarian ini. Tentukan dulu jenjang pendidikannya, karena yang akan kita cari, formasi peranata komputer ahli pertama, maka pilih S1 atau sarjana. Kemudian untuk program studinya, kita pilih yang ini saja, Teknik Informasi. Jangan lupa pilih instansinya juga. Ketik saja kata kuncinya maka akan muncul instansi yang akan kita pilih. Yang terakhir tentukan jenis pengadaannya, yaitu CPNS, kemudian klik cari. Wah kok tidak muncul ya? Coba kita cek dulu apa syarat kualifikasi pendidikannya. Dari beberapa kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, ternyata yang ada S1 Teknik Informatika, bukan Teknik Informasi. Kita ubah dulu program studi di pencariannya, kemudian klik cari lagi. Nah, baru deh datanya akan tampil sesuai kriteria filter yang sudah ditentukan. Dari tabel ini bisa dilihat, jumlah pelamar yang lulus seleksi administrasi dalam setiap formasi, atau bisa kita sebut pesaing. Contohnya yang di Sekretariat Dinas Pendidikan ini, dari jumlah kebutuhan yang hanya satu, ternyata terdapat 6 pendaftar yang lulus seleksi administrasi, dan akan melanjutkan perjuangannya ke tahap seleksi kompetensi dasar. Dari informasi yang aku dapat, fitur ini yang sebelumnya dimunculkan saat proses pendaftaran. Kemudian sempat ditiadakan, karena ada beberapa pihak yang berbuat curang dengan memanfaatkan data kerabatnya, untuk didaftarkan sebagai pendaftar fiktif pada formasi yang akan dipilih. Sehingga bisa menimbulkan pendaftar lain beranggapan bahwa pesaingnya sudah banyak, padahal baru satu orang yang benar-benar mendaftar di situ. Tolong manfaatkan fitur yang ada dengan baik, jangan sampai menyalahgunakannya. Karena sesuatu hal yang diawali dengan keburukan,
pasti juga akan berakhir buruk.